Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat. Bertemu lagi dengan saya Yuda Prima. Kali ini di video ini saya akan membahas eh, soal Platnas APO ya, yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Cuman pada video sebelumnya saya bahas nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Dan ini soal yang menarik. Langsung saja kita bahas ya. Oke, saya udah bukan di sini. Ini saya sudah menyiapkan soalnya ya, berada di sini. Dimana pada soal ini kita memiliki suatu sistem yang nanti sangat dipakai untuk sistem sepeda ya, ataupun nanti lebih tepatnya untuk pedal gitu ya. Kalau kita teman-teman tahu pedal gitu ya, yang seperti ini ya, ya pedal sepeda. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin atau nanti lebih tepatnya GoTri ya. Jadi ada GoTri sepeda, GoTri sepeda. Nah, jadi ini, nah teman-teman bisa dilihat di sini GoTri sepeda yang nanti dipasang pada sepeda. Ini nanti, nah ini ada GoTri yang dipasang dalam sepeda, dan di sini nanti ada yang bisa berputar di tengah. Ini juga bisa berputar, yang luar juga bisa berputar. Nah, maka sistem model seperti ini nanti sangat berkaitan dengan sistem yang kita miliki sekarang ini. Ya, model yang kita miliki sekarang ini, di mana model ini sangat menentukan gerak dari pedal dari sepeda itu sendiri, jadi gitu. Nah, oleh karena itu penting rupanya kita untuk membahas soal yang berkaitan ini. Dan ini pun juga bukan karena kita mau membahas sepeda ya, tapi di sini memang untuk persiapan APO itu sendiri, jadi gitu. Nah, di sini ada sebuah sistem di mana tersusun dari 3 jenis benda yang berbeda, tetapi jumlah bendanya ada 8 ya, 6 benda yang sama, yaitu silinder kecil M kecil, dan silinder 3M, dan juga silinder berlubang M kecil, yang silinder luar ya, jadi gitu. Nah, besaran-besarannya sudah tercantum di dalam soal. Jadi nanti kita langsung ke skemanya saja. Tapi yang jelas kita bisa lihat di sini, sistem yang di tengah di sini hanya bisa berotasi ya. Jadi sistem yang di tengah di sini hanya bisa berotasi. Nah, sehingga karena di sini ada kalimat anggap tidak terjadi slip ya, maka nanti semua benda ini bisa berputar gitu ya. Jadi silinder luar pun juga bisa berputar juga. Silinder luar juga bisa berputar, tapi cuma bisa berputar aja, tidak bisa bergerak. Nah, beda dengan M kecil. Nah, M kecil ini dia bisa berotasi sekaligus bisa berevolusi juga. Nah, ini yang bahasan yang sedikit menarik jadi gitu ya dibandingkan yang lain. Nah, oleh karena itu kita di sini bisa menspesifikasi ya. Jadi kita bisa menspesifikasi bahwasanya untuk silinder yang 3M maka dia nanti hanya berotasi. Terus kemudian silinder yang kecil ataupun silinder kecil itu nanti hanya ada 2 ya, ada bisa rotasi dan juga bisa revolusi gitu ya. Nah, yang yang satunya silinder luar tuh hanya bisa berotasi saja, jadi gitu. Karena dia semacam constraint ya, ataupun terikat lintasannya terhadap ke-6 silinder kecil dan juga silinder yang dalam gitu. Nah, ini hanya bisa berotasi. Nah, maka nanti kalau kita menganalisis dinamikanya, maka hanya 4 persamaan gerak. Mungkin bisa lebih dari 6, lebih dari 4 bisa 5 mungkin. Oke, jadi itu yang kita peroleh di sini. Nah, sekarang mari kita analisis geometrinya. Kenapa analisis geometri? Karena yang soal pertama itu diminta tulis hubungan antara kecepatan sudut silinder dalam, kecepatan sudut rotasi silinder kecil, dan kecepatan sudut silinder luar. Nah, kita spesifikasi aja juga bahwasanya silinder dalam itu memiliki omega 1 ya. Omega 1 adalah kecepatan sudut silinder dalam gitu. Silinder dalam ataupun silinder yang 3M. Nah, terus kemudian omega 2 ini adalah kecepatan sudut silinder yang kecil ya, kecil. Dan yang terakhir yang omega 3 itu nanti kecepatan sudut silinder yang luar gitu. Nah, oke. Nah, sistem yang seperti ini sudah saya gambarkan.
Cuman untuk menganalisis gerak dari ketiga sistem ini, ketiga benda yang memiliki jenis yang berbeda ini enak dianalisis dengan satu saja. Jadi satu silinder yang M kecil, yang silinder kecil satu aja, nggak perlu banyak. Kenapa? Karena geraknya itu bisa dilihat di sini, bahwasanya jarak antara masing-masing silinder kecil tersebut selalu sama. Sehingga ketika kita menganalisis geometri, ya seperti simetris gitu, karena di sini jaraknya selalu sama. Nah, oleh karena itu saya akan menganalisis di sini dengan sistem yang model kayak gini. Jadi gitu. Nah, ini kondisi awal, di mana ini adalah kondisi awal. Ini kondisi awal. Terus yang sini ketika sudah berotasi ya. Ini ketika akhir. Jadi gitu. Oke. Nah, perhatikan teman-teman semuanya. Di sini saya gambarkan bahwasanya kondisi awalnya silinder kecil itu berada seperti ini. Di mana kita buat titik-titik ya, titik tengah dari silinder yang 3M itu adalah silinder hitam ya. Silinder hitam ini adalah silinder 3M, itu pusatnya adalah O. Terus kemudian silinder kecil, itu pusatnya O aksen, jadi gitu. Nah, kemudian di sini saya juga menspesifikasi dari beberapa titik ya. Jadi titik A kecil di sini merupakan titik yang menempel di silinder 3M. Ya. A aksen adalah silinder yang menempel di silinder kecil. B aksen juga silinder kecil dan B adalah silinder yang luar, jadi gitu. Nah, teman-teman semuanya ketika ini berotasi, ketika ini bergerak ke atas, ya ketika ini bergerak ke atas, otomatis nanti dia itu juga berotasi ke sana. Dia berotasi ke sana, rotasi seperti ini. Ingat ya teman-teman semuanya, bahwasanya ketika di sini ada suatu benda yang kemudian bergerak tanpa slip. Nah, ketika benda bergerak tanpa slip, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagaimana berikut. Sebentar ya, saya gambar biar teman-teman ada gambaran juga. Oke, mungkin ini. Oke, ya agak aneh ya. Ini nggak apa, biar lebih kelihatan jelas gitu. Pengen saya biar lebih jelas. Nah, kita tahu kalau misalkan silinder itu mengalami gerak tanpa slip, dia akan memenuhi sebagaimana berikut ya. Bahwasanya ketika dia bergerak tanpa slip, misalkan di sini adalah omega ya. Omega yang menyebabkan perubahan theta. Nah, jadi di sini adalah titiknya dia, misalkan di sini adalah A aksen. Ini adalah titik tanah adalah A, jadi gitu. Nah, maka nanti ketika dia itu kemudian bergerak, maka nanti A akan tidak bergerak ya. A tidak bergerak semakin hingga nanti dia akan bergerak seperti ini. Dia yang A aksen itu akan berputar sampai titik tertentu, sebagaimana berikut. Nah, seperti ini. Nah, ini A aksennya akan bergerak di sini, A aksen dengan sudut theta tertentu. Nah, maka nanti berdasarkan konsep tanpa slip, jarak yang di cover ataupun jarak yang ditinggalkan oleh titik sentuh dari silinder terhadap permukaan itu S ini, S itu akan sama dengan theta dikalikan dengan, ini katakanlah R ya, theta dikalikan dengan R, jadi gitu. Nah, ini ketika A-nya itu tidak bergerak. Ya, jadi S-nya dihitung dari titik sentuh awal. Jadi S itu dihitung dari titik sentuh awal. Jadi titik sentuhnya di sini adalah A, berarti akhirnya di sini ya. Jadi gitu. Maka ya jaraknya dari awal sini, dari awal sampai akhir S-nya itu yang sama dengan theta kali R. Nah, tapi bagaimana ketika A itu bergerak? Nah, sebagaimana berikut. A di sini kita bisa lihat A-nya di sini nanti bisa bergerak karena A itu mewakili posisi dari titik di dalam silinder yang 3M. Sedemikian hingga nanti dia bisa bergerak. Nah, dia bisa bergerak ke atas. Nah, di sini kasus ini saya menggerakkan A sedemikian hingga A itu ketika titik tertentu maka dia nanti naik sampai sini. Jadi A itu bisa udah berputar sampai sini. Artinya sudut rotasi dari silinder yang 3M itu dari sini, dari garis ini ya ke garis yang baru ini. Nah, ini adalah sudut rotasi dari silinder yang 3M, ataupun ini bisa saya spesifikasi V1 adalah sudut
rotasi silinder dalam ya, silinder dalam jadi gitu. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi V1 di sini posisi A yang mewakili titik dalam silinder dalam itu berubah. Jadi sehingga V1 itu adalah dari A awal ke A akhir di sini jadi gitu. Nah, tetapi ingat yang silinder merah ataupun silinder kecil itu tidak hanya A aksennya tidak selalu berada di nggak selalu ngikutin A, tetapi dia bisa berotasi lagi juga. Nah, karena dia berotasi sedemikian seperti ini, maka nanti A aksen itu meninggalkan titik sentuh. Nah, seperti ini. Sedemikian rupa, nah ketika kita menspesifikasi sudut di sini, katakanlah kita memiliki sudut di sini ya, sudut di sini, ini katakan sudut alfa, di mana alfa ini adalah sudut seperti ini ya, seperti halnya ini, theta saja biar sama kayak tadi. Maka theta tuh kayak sama kayak ini, sama kayak yang di kanan ini tadi. Maka apa hubungannya S sama theta? Maka hubungannya S sama theta itu sebagaimana berikut. Jadi nanti kalau kita lihat di sini, maka S sama theta itu bisa dihubungkan dengan S itu sama dengan theta dikalikan dengan R, kan gitu ya. Jadi S ini sama dengan theta dikalikan dengan R, jadi gitu. Oke. Nah, masalahnya sekarang berapakah nilai dari S itu sendiri? Nah, S itu, nah di sini kita bisa lihat ini kan jarak ya, jarak dari perpindahan posisi titik tersentuh ya. Yang harusnya kan kalau misalkan silinder merah ini nggak berotasi terhadap A, maka nanti dia tetap di sini silinder merahnya. Tetapi karena dia berotasi sebagaimana kasus yang ini, maka nanti dia berpindah sejauh S. S itu berapa? Di sini saya memberikan definisi sudut ya, sudut perpindahan S ini, yaitu delta V1. Ingat, kalau rumus Juring, maka delta V1 sama S akan dihubungkan dengan apa? Bisa dihubungkan dengan S itu sama dengan delta V1 dikalikan dengan 2R. Kenapa 2R? Karena jari-jarinya adalah 2R. Jadi gitu. Oke. Nah, dari sinilah nanti teman-teman bisa menuliskan hubungan keduanya ini. Nah, bisa menghubungkan keduanya ini sedemikian rupa. Jadi apa? Ini pertama saya kasih bintang dulu. Nah, terus kemudian saya kasih bintang lagi. Theta dikalikan dengan R sama dengan delta V1 dikalikan dengan R dari persamaan ini. Oke. Nah, sedemikian rupa kita nanti akan memperoleh, ini dikalikan 2R ya. Dikalikan ini, kita sini aja 2 seperti ini. Sedemikian rupa, theta itu akan sama dengan 2 kali delta V1. Nah, seperti itu. Loh, apa pentingnya delta itu? Theta itu pentingnya seperti ini. Kita bisa lihat, A aksen itu mula-mula adalah ke arah kiri dari O aksen. Tapi sekarang A aksen itu berada di bawahnya O aksen. O aksen kan di tengah ya, tetepan ya. Nah, kira-kira apa yang diwakili oleh O aksen ini? Yang diwakili O aksen ini adalah rotasinya dari silinder yang kecil itu, ya kan? Jadi rotasi itu kan A tadi disejajar dengan ini tadi awalnya A aksen. Nah, tapi sekarang dia udah berpindah sejauh segini. Berarti berapa sudut total rotasinya? Ya bisa kita hitung sebagaimana berikut. Nah, jadi sudut rotasinya nanti ya dari sini, ini saya kasih dulu saya gini ya, dari sini sampai ke sini. Ini adalah rotasinya, ya kan? Katakanlah rotasinya ini adalah V2. Nah, ini V2. Nah, jadi jalan lagi ya. Jadi sudut rotasinya dari yang silinder yang kecil itu dari mana? Dari garis awal O aksen A aksen yang sejajar dengan horizontal. Terus kemudian sampai ke O aksen A aksen yang baru. Sehingga ketika kita gambar maka dari sini sampai ke sini jadi gitu. Nah, itu adalah idenya untuk sudut rotasinya dari silinder kecil ya. Jadi di sini saya spesifikasi lagi bahwasanya V2 itu adalah sudut rotasi silinder kecil. Nah, memang agak sedikit bayang-bayangkan ya ini ya.
Nanti biar teman-teman juga bisa melihat lagi juga nanti. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwasanya V2 itu kalau kita hitung ya, kita lihat di sini ya. V2 itu kalau teman-teman hitung gitu ya, maka V2 itu nanti akan sama dengan apa? Sama dengan sudut yang sini ya, sudut ini ditambah dengan theta. Jadi sudut yang saya arsir ini ditambah dengan theta. Nah, maksudnya berapakah sudut yang diarsir ini? Nah, sudut yang diarsir itu bisa teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat di sini bahwasanya sudut yang diarsir itu nanti akan membentuk Z seperti ini. Jadi ini adalah sudut yang saya arsir, dan yang sudut yang membentuk Z dengan sudut yang diarsir itu, ini adalah V1 ditambah dengan delta V1. Coba teman-teman lihat di gambar itu. Nanti sudut yang berseberangan dengan sudut yang diarsir itu adalah V1 plus delta V1. Ini artinya apa? Artinya yang diarsir itu ya sama dengan V1 plus delta V1, jadi gitu. Ya kan? Sedemikian rupa V2 itu akan sama dengan apa? Sama dengan sudut diarsir ditambah dengan theta. Ya, sudut yang diarsir ditambah dengan theta. Dan kita nanti akan memperoleh bahwasanya sudut diarsir adalah V1 plus delta V1 dan ini ditambah dengan theta. Dan padahal kita tadi mendapatkan bahwasanya theta itu berapa? Theta adalah 2 delta V1. Nah, jadinya di sini nanti lebih mudah lagi. Maka nanti V2 dengan bantuan ini ya, dengan bantuan hasil ini tadi, ini dimasukkan ke sini. Nanti kita akan pilih V2 itu akan sama dengan V1 plus delta V1 ditambah theta adalah 2 delta V1, atau nanti akan sama dengan V2 itu sama dengan V1 plus 3 delta V1. Oke? Dan kita akan memperoleh juga bahwasanya delta V1 akan sama dengan 1/3 V2 minus V1. Nah, itu adalah IG-nya. Oke ya, di sini kita memperoleh hubungan antara delta V1 dan juga hubungan dengan 1/3 V2 min V1. Oke, nah selanjutnya kita lihat yang silinder luar. Ya. Silinder luar itu yang merepresentasikan sudut rotasinya adalah garis OB. Garis OB awalnya tadi sejajar, horizontal, jadi lurus horizontal seperti ini. Nah, ketika sudah bergerak, yang merah itu nanti kemudian OB itu berpindah ke arah sini. Nah, OB itu berpindah ke arah sini. Nah, sedemikian hingga nanti kita bisa menggambarkan sudut rotasi dari OB itu dari sini. Dari awal sampai set ke sini. Nah, ini jadi gitu. Ya kan? Nah, ketika teman-teman lihat di sini, saya di sini berarti totalnya berapa kira-kira? Di sini adalah V3 ya. Ini diwakili adalah V3. Maka V3 itu ataupun sudut dari rotasi dari silinder luar itu adalah dihitung dari V1 ditambah dengan delta V1, nah ditambah dengan ini, delta V2. Apa itu delta V2? Delta V2 adalah sudut yang mengcover titik sentuh dari silinder ke silinder dalam ke silinder luar ke titik B, jadi gitu. Nah, coba teman-teman bayangkan ya. Jadi kalau kita memiliki sistem yang seperti ini ya, kita bantuan ilustrasi ya, ilustrasinya. Jadi ketika kita memiliki sistem, misalkan ini sistemnya tanpa slip ya, tanpa slip atas dan bawah. Jadi dia suatu silinder itu diapit dua permukaan. Nah, dua permukaan sebagaimana berikut ya. Seperti ini. Nah, ini perhatikan teman-teman semuanya. Ketika di sini nanti berputar, misalkan berputarnya ke sana ya. Berputar ke sana. Akibatnya apa kira-kira? Maka jadi apa namanya itu, surface yang bawah akan bergerak ke kiri, ya kan? Surface yang atas akan bergerak ke kanan, jadi gitu. Betul kan seperti itu? Nah, sedemikian rupa kalau saya gambarkan maka sebagaimana berikut. Oke, sebentar ya. Ini. Oke.
Nah, seperti ini. Ketika kita gambarkan lagi, maka nanti yang ini saya pindah ruas agak ke kanan, ya kan? Yang ini saya pindahkan agak ke kiri, jadi gitu. Nah, sorry, ke kanan ya, ke kanan, kebalik. Nah, seperti itu ya. Berapa perpindahannya? Perpindahannya akan teman-teman tahu bahwasanya perpindahannya berapa kira-kira? Kan ini melamai di sini tadi ya sentuhnya. Sentuhnya melamai di sini tadi. Nah, ketika di sini saling bersentuhan kayak gini, maka perpindahannya pasti sama. Nah, ini ke sini dari sentuh baru ke sentuh yang lama S, yang bawah juga sama dari sentuh baru ke sentuh yang lama juga S juga, jadi gitu. Nah, itu adalah idenya. Itu adalah idenya untuk ketika dia itu diapit dua permukaan, jadi gitu. Pasti akan sama yang di cover, jadi gitu. Sehingga ketika kita lihat di sini, maka ketika yang bawah itu meninggalkan sejauh S, maka yang atas juga ditinggalkan sejauh S juga, jadi gitu. Maka dari titik sentuh yang baru ke titik sentuh yang lama, yaitu B, yaitu S juga. Yang ini juga sama, dari sentuh baru ke sentuh yang lama juga S, maka sama-sama S. Nah, ketika teman-teman udah tahu ini sama-sama S, maka kita tahu S ini di cover oleh sudut delta V2 dengan jari-jari total 4R, jadi gitu. Jadi jari-jari total di sini adalah 4R. Yang luar itu 4R. Nah, sedemikian rupa, maka S ini bisa dicari dengan apa? S itu bisa dicari dengan delta V2, yaitu 4R dikalikan delta V2, seperti itu. Ya kan? Dari sinilah teman-teman juga bisa menghubungkan juga 4R delta V2 dengan delta V1 kali 2R tadi, jadi gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menghubungkan di bawah ya, dihubungkan di sini, maka teman-teman nanti akan mendapatkan bahwasanya 4R delta V2 akan sama dengan 2R delta V1, karena ini sama-sama S ya. S ini sama-sama ini juga S. Jadi gitu. Nah, sedemikian rupa nanti kita juga bisa meng-cancel 4R dan 2R, ini jadi 2 ya. Dan kita nanti akan memperoleh bahwasanya nilai dari 2 delta V2 itu sama dengan delta V1, atau delta V2 sama dengan setengah delta V1. Nah, apa benefitnya? Benefitnya seperti ini. Ketika kita lihat bahwasanya tadi sudut V3 itu kan penjumlahan dari mana? Dari V1 ditambah delta V1 ditambah delta V2 ya. Maka kita bisa menuliskan gini. V3 sama dengan V1 ditambah delta V1 ditambah delta V2, seperti itu. Maka nanti kita akan bisa memperoleh bahwasanya dari sini V3 akan sama dengan V1 ditambah delta V1 ditambah delta V2. Nah, padahal delta V2 sudah kita peroleh hubungannya dengan delta V1 sebagaimana hubungannya yang udah kita turunkan tadi. Jadi gitu. Nah, sedemikian enggak, kita nanti bisa akan memperoleh bahwasanya V3 itu ya, V3 itu akan sama dengan apa? Sama dengan V1 plus delta V2 itu setengah delta V1, maka jadinya 3/2 delta V1, jadi gitu. Nah, ini persamaan 1, katakanlah gitu. Ini persamaan 2. Nah, setelah itu kita baru menggabung. Jadi digabung disubstitusi persamaan 1 dan 2. Jadi langkah terakhir adalah substitusi persamaan 1 dan 2. Nah, seperti itu. Sedemikian rupa kita bisa memindah ini ya. Dipindah aja dulu ini ke bawah. Terus yang ini juga dipindah ke bawah. Oke, ini dipindah ke bawah. Nah, sehingga teman-teman nanti bisa dimasukkan ya. Ini nanti delta V1 bisa dimasukkan ke situ.
sehingga kita nanti bisa memperoleh 2/3 V3 min V1 itu sama dengan 1/3 V2 min V1 gitu ya. Nah, oke. Seperti itu ya, betul ya. Nah, kita bisa meng-cancel ini ya, beberapa sepertiganya. Sebentar. Ini tadi ada 3 dari mana? Oh, dari sini ya. Theta tadi dapat dari mana? Theta itu adalah itu. Theta. Oke. Oke, theta. Oke, ya jadi gitu. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita nanti bisa meng-cancel ini, bisa meng-cancel tiganya set dan kita nanti bisa memperoleh 2V3 min 2V1 sama dengan V2 min V1 gitu ya. Sedemikian rupa kita nanti bisa merubah pindah ruas, jadinya kita peroleh seperti ini. V2 akan sama dengan 3V1 plus 2V3. Nah, ini adalah hubungannya dari V2, V1, dan V3. Akibatnya apa? Nanti ketika teman-teman di sini turunkan terhadap waktu ya, misalkan diambil D per dt-nya, maka nanti teman-teman dapat seperti ini. Ingat, D per dt nanti ketika dioperasikan ke sudut rotasi, dv1 per dt akan menjadi omega 1, ya kan? Nah, terus dv2 per dt adalah omega 2, dan juga dv3 per dt adalah omega 3. Nah, maka nanti kita bisa memperoleh hubungan ketiganya, yaitu omega 2 sama dengan 3 omega 1 plus 2 omega 3. Oke, jadi kayak gitu idenya ya. Oke, nah kholas ya. Ya selesai, yang ini udah selesai. Oke, Mas periksa dulu. Mas meyakinkan kalau ini sudah benar ya. Oke, delta V2 di sini sama dengan setengah delta V1. Oke. Oke, udah yakin. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan hasil kayak gini, sedemikian hingga kita sudah menyelesaikan yang pertanyaan yang A, jadi gitu. Jadi yang A sudah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk yang B. Yang B itu kita diminta jika silinder dalam diberikan torsi sebesar torque tau, tentukan percepatan sudut silinder dalam dan silinder luar, jadi gitu. Nah, ini nanti analisisnya tidak terlalu rumit sebenarnya. Jadi nanti di sini ketika silinder itu mengalami gaya-gaya. Nah, ini coba saya ambil dari sini aja. Nanti saya hapusi semua. Hapusi semua yang tidak penting ya. Jadi nanti tak hapusi semua. Ini yang saya anggap untuk yang nomor B. Oke, seperti ini. Nah, ini yang nggak penting-penting dihapus semuanya ini. Oke, ini. Nah, ini juga ada. Seperti ini. Nah, ini adalah yang B, maka analisisnya pertama kita harus menganalisis gaya-gaya masing-masing ya. Jadi gaya, nah untuk memberikan gaya, maka kita ingat bahwasanya gaya itu ada di sini nanti akan ada beberapa gaya. Satunya adalah gaya gesek ya. Nah, gaya gesek itu yang memerankan peranan penting di sini. Di sini misalkan katakanlah turkanya diarahkan ke arah atas. Ini turka sebesar tau, jadi gitu. Oke, nah seperti ini. Sedemikian rupa nanti gaya geseknya itu, kalau untuk gaya gesek tanpa slip itu arahnya terserah ya. Katakanlah yang silinder yang 3M ke arah bawah F1. Maka yang sini aksi reaksi ya gaya gesek itu juga ke arah atas F1. Nah, terus kemudian yang atas interaksi antara silinder kecil dengan luar, maka terserah juga arahnya. Katakanlah yang luar mendapatkan gaya gesek ke arah ini, katakanlah ke sini ya. Ke sini adalah untuk yang silinder
silinder kecil, silinder yang luar adalah F2 keluar. Oke, seperti itu. Nah, maka nanti kita bisa men-sigma F-kan masing-masing ya, sigma F masing-masing. Dan ingat silinder, I-nya silinder itu sama dengan setengah M R kuadrat. Dan ingat M sama R-nya menyesuaikan ya. M-nya silinder dalam adalah 3M, terus ini adalah M kecil, yang keluar juga M kecil. Dan ingat ada 6 silinder yang di silinder kecilnya ada 6. Sedemikian hingga nanti F1-nya dikalikan 6, F2-nya juga dikalikan 6. Jadi gitu. Oke, nah sekarang kita baru menganalisis yang I-nya sigma turkanya untuk yang 3M kecil dulu. Ya, sigma turkanya untuk yang 3M kecil dulu. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu sudut revolusi ya, karena nanti yang silinder kecil juga mengalami gerak revolusi. Nah, sudut revolusi dari yang M kecil itu adalah ini. V1 ditambah delta V1. Oke, V1 ditambah delta V1. Padahal kita tadi memiliki delta V1 adalah 1/3 V2 min V1 ya. Maka kita nanti akan memiliki seperti ini. Sebelum itu, karena nanti kepakai juga ini ya, dipakai untuk menganalisis gerak translasinya. Maka ini sudut revolusinya kita tulis saja. Ini theta revolusi. Nah, theta revolusi itu dari revolusi dari M kecil ya, nanti sama dengan V1 ditambah dengan delta V1, di mana delta V1 adalah 1/3 V2 min V1, jadi gitu. 1/3 V2 min V1. Atau nanti kita bisa menuliskan lagi, bahwasanya ini nanti jadinya adalah 2/3 V1 plus 1/3 V2, jadi gitu. Nah, ini adalah theta revolusinya. Oke, nah ini nanti dipakai. Oke. Sekarang kita baru sigma torka masing-masing. Sigma torka yang 3M kecil. Nah, sigma torka yang 3M kecil, maka nanti akan sama dengan I-nya berarti adalah setengah, masanya adalah 3M, R-nya itu adalah 2R. 2R kuadrat. Maka nanti jadinya adalah 6MR kuadrat. Ini kok nggak ada alfanya. Ada alfanya ya. Alfanya adalah V1 double dot. Ya. V1 double dot. Kenapa? Karena ya V-nya rotasi dari yang 3M adalah V1 jadi gitu. Jadi V1 double dot. Nah, ini jadinya berapa? Nanti 3, yang ini 4 dibagi 2, 2 jadinya 6. 6M R kuadrat V1 double dot, jadi gitu. Nah, sigma torka bagi 3M ini ada apa? Torkanya ada, cuman ada 2 ya. Torkanya dari tengah yang diberikan tadi, tau, dan juga F1. F1-nya ke belakang. Mengarah negatif, karena V1-nya ke arah positifnya berlawanan jarum jam, maka V1-nya negatif ya. Jadi V1 kali 2R itu adalah negatif. Dan itu ada 6, karena ada 6 silinder. Maka nanti kita nuliskannya adalah sigma torkanya ini, untuk persamaan yang pertama adalah tau minus 6 kali F1 dikalikan dengan jari-jarinya adalah 2R sama dengan 6MR kuadrat V1 double dot. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah taunya. Nah, dan dari sini kita nanti akan memperoleh bahwasanya tau min 12 F1 R sama dengan 6 MR kuadrat V1 double dot. Oke, ini pertama. Yang kedua adalah sigma torkanya yang silinder kecil. Silinder kecil. Nah, berarti sama dengan apa? Sama dengan setengah dikalikan masanya adalah M, jari-jarinya juga R. R kuadrat. Sudutnya adalah V2. V2 double dot. Sama dengan apa? Sama dengan berarti ya tetap setengah M R kuadrat V2 double dot. Jadi gitu. Nah, semua massa sama ya yang silinder kecil. Maka gaya-gayanya yang menyebabkan torka, ingat torka positif juga berlawanan jarum jam ya, maka seluruh F di sini adalah negatif karena dia berlawanan jarum jam. Maka semuanya negatif, jadi minus F1 plus F2 dikalikan dengan R sama dengan setengah MR kuadrat V2 double dot.
Atau nanti kita bisa menjadi seperti ini, sebagaimana berikut. Minus F1 plus F2 sama dengan M R per 2 V2 double dot. Nah, itu yang persamaan 2. Oke, nah sekarang persamaan 3 adalah sigma revolusinya. Karena dia berevolusi, maka dia seperti hanya dia ada gerak translasi positif ke arah sini, tegak lurus dengan tegak lurus ke arah sana. Jadi ini arah translasinya, jadi gitu. Arah translasi di mana ini translasi itu sendiri adalah revolusi, jadi gitu. Berapa percepatannya? Percepatannya adalah sudut revolusi double dot theta revolusi M double dot dikalikan dengan jarak dari titik tengah ini ke tengah, yaitu 3R. Dikalikan 3R seperti ini. Nah, ini adalah arah translasinya. Sedemikian rupa kita bisa nanti mendapatkan sigma F revolusi ataupun translasi. Sigma F revolusinya nanti sama dengan M-nya silinder dikalikan sudutnya adalah theta revolusi M double dot dikalikan dengan 3R, jadi gitu. Nah, sigma F revolusinya di sini ada dua gaya aja ya, sama ya, F1 sama F2. Yang searah dengan arah translasi adalah yang F1, jadinya F1 min F2. F1 min F2 di sini adalah 3MR. Nah, theta revolusi M double dot itu dari sini. Nah, jadi nanti bisa peroleh dari sini. Intinya di sini nanti kita akan peroleh theta revolusi M double dot adalah 1/3 2V 1 double dot plus V2 double dot. Nah, jadi gitu. Nah, jadi kita nanti akan peroleh sebagaimana berikut. Dikalikan 1/3 2V 1 double dot plus V2 double dot, gitu ya. Oke. Nah, dan nanti kita akan peroleh hasilnya adalah F1 minus F2 sama dengan MR 2V1 double dot plus V2 double dot. Nah, itu adalah yang theta yang bersama 3. Nah, yang persamaan keempat adalah rotasinya yang keluar. Dan ini gayanya cuma F2 saja dan positif ya. Jadi nanti gampang sekali yang terakhir. Berarti yang 4 itu nanti sigma turkanya yang silinder luar itu nanti setengah dikalikan masanya adalah M juga, jari-jarinya adalah 4R. Nah, sorry, karena ini cincin ya. Jadi yang luar itu adalah cincin. I cincin. Ini untuk yang luar. Kenapa? Karena dia silinder berongga. Jadi silinder berongga itu apa namanya itu enggak setengah MR kuadrat tetapi MR kuadrat, jadi gitu. Ini adalah untuk yang silinder luar ya. Nah, sedemikian enggak ada setengahnya. Karena enggak ada setengahnya berarti ya ini setengahnya hilang. Setengahnya hilang. Sedemikian rupa ini jadinya M dikalikan 4R kuadrat. Jadi gitu. Nah, dikalikan dengan sudut rotasinya adalah V3 double dot. Nah, sigma torka silinder luarnya apa? Cuman F ya. F dikalikan 4R sama dengan M dikalikan 16 MR kuadrat V3 double dot. Nah, ini bisa dicoret 1. Jadi ini adalah 4 dan kita nanti akan memperoleh ini juga R-nya juga bisa dicoret ya. Maka nanti F sama dengan 4 MR V3 double dot. Dan kita tadi persamaan yang terakhir adalah persamaan hubungan dari ketiga sudut ya. Itu adalah seperti ini. Ini adalah persamaan ketiga sudut. Ini persamaan ketiga sudut, jadi di copy aja ke bawah di sini. Nah, seperti ini. Oke, nah ini di warna hitam. Nggak bisa ya. Oke, saya tulis lagi lah. V2 double dot, gini ya. Sama dengan 3V1 double dot plus 2V3 double dot. Nah, itu. Nah, jadi kita memiliki 5 persamaan di sini dan ada beberapa variabel yang nggak diketahui, F1, terus kemudian V1, V2, V3, berarti ada 4 variabel, plus satu lagi yang belum diketahui adalah F2, karena F-nya ada 2 ya. F1 dan F2, maka ada 2 variabel, dan juga ada V1, V2, sama V3 double dot yang belum diketahui, maka jadi totalnya ada 5 variabel yang nggak diketahui, dan juga ada
5 persamaannya diketahui juga, maka nanti ini bisa diselesaikan seperti itu. Jadi seperti itu yang kita dapatkan dari sini, dan nanti di sini kita bisa ini ada F apa ini ya? Tadi ini adalah F apa? Yang silinder luar adalah F2 ya. Ini adalah F2, maka F2 dimasukkan di sini. Nah, F2 dimasukin. Oke, pertama langkahnya adalah kita memasukkan substitusi persamaan 5 ke 4 dulu. Oke, yang pertama adalah langkahnya adalah substitusi persamaan 5 ke 4. Persamaan 5 ke 4. Nah, sedemikian rupa nanti kita akan memperoleh bahwasanya F2 itu sama dengan 4 mr ya dikalikan dengan setengah ya, setengah V3 double dot itu setengah V2 double dot min 3V1 double dot. Nah, nanti F2 itu akan memperoleh seperti ini. F2 sama dengan apa? 2 mr V2 double dot min 3V1 double dot. Nah, ini pertama kita mendapatkan persamaan ke-6, yaitu gabungan 5 ke 4. Nah, setelah itu masukkan F2 ke persamaan 2 dan persamaan 3 jadi gitu. Nah, jadi langkahnya gitu. Substitusi persamaan 6 ke 2 dan 3. Substitusi persamaan 6 ke 2 dan 3. Nah, persamaan 2 itu adalah ini. Persamaan 2 itu adalah ini tadi. Oke. Oke, seperti ini. Sedemikian rupa nanti ketika kita substitusi, nanti kita akan mendapatkan minus F1 sama dengan MR V2 double dot per 2 ditambah dengan 2 MR V2 double dot min 3V1 double dot. Oke, seperti itu. Nanti kita akan peroleh apa? Kita akan peroleh hasilnya adalah MR 5 per 2 V2 double dot minus 6 V1 double dot. Ini adalah F1 minus F1-nya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian dari persamaan yang lain, ya, dari persamaan yang ketiga, kita nanti akan memperoleh sebagaimana berikut. Oke, persamaan ketiga ini, ya nanti kita nanti akan bisa memperoleh F1 sama dengan apa? Sama dengan MR V2 V1 double dot plus V2 double dot ditambah dengan F2. F2 itu tadi adalah di atas ini ya. 2M itu. MR juga 2V2 double dot min 6V1 double dot. Oke. Dan nanti ini kita akan memperoleh hasilnya adalah F1 itu sama dengan MR 3 V2 double dot minus 4V1 double dot. Nah, ini adalah yang F1. Jadi F1 seperti itu bisa dibentuk dari sini dan di atasnya. Terus kemudian keduanya ini disubstitusikan ke persamaan yang pertama. Nah, ini keduanya disubstitusikan ke persamaan pertama. Jadi persamaan 7, persamaan 8. Oke, substitusi persamaan persamaan 7 dan 8 ke 1 dan 8 ke 1 atau 1 ke 7 ke 8 ya sama aja. Nanti kita bisa memperoleh yang pertama itu adalah minus F1. F1 di atas adalah tau. Oke. Ini saya harus apa namanya itu copy dulu ini ya. Saya copy dulu ini. Saya copy dulu. Oke, ini sedemikian hingga nanti kita bisa memperoleh
F1 itu sama dengan tau per 12R gitu ya, dikurangi dengan MR V1 double dot per 2, jadi gitu. Oke, seperti ini. Nah, nanti kita bisa memasukkan keduanya. Pertama, yang 7 dulu, yang 7, dari 7 ya, dari 7. Maka nanti kita akan peroleh itu. Ini ya. Agak ribet memang. Oke, ini. Sedemikian rupa nanti kita bisa memperoleh hasilnya adalah tau per 12R min MR V1 double dot per 2 sama dengan 5 per 2 V2 double dot ya, double dot minus ini MR-nya mana? MR-nya aku hilang. Oke. MR V2 double dot minus 6 MR V1 double dot. Nanti kita peroleh ini adalah tau per 12R sama dengan 5 per 2 MR V2 double dot minus, nanti insya Allah ini jadinya adalah 6 jadi 11 per 2. Ini 11 per 2 MR V1 double dot. Oke, itu yang pertama. Ini yang dari 7, dari 8 sekarang. Dari 8, maka nanti sama ya, tinggal dimasukkan ke sini. Oke, tinggal dimasukkan ke sini. Nanti yang atas tadi akan bisa menjadi sebagaimana berikut. Oke. Oh sorry, ini yang 6 tuh ini, yang 8 tuh ini. Aduh. Oke, terus ini. Jadi saya hapus. Enggak ada minusnya ya. Enggak ada minusnya. Oke. Ini ada minusnya ini. Ini ada minusnya. Berarti ini tadi agak salah dikit ya. Ini ada minusnya, minus. Positif, ini minus juga. Berarti yang tadi jadi 13. Ini jadi 13. Min 13. Min 13. Nah, yang sini jadinya adalah tau per 12R min MR V1 double dot per 2 sama dengan 3MR V2 double dot min 4MR V1 double dot. Maka nanti kita bisa memperoleh tau per 12R itu sama dengan berapa? 3MR V2 double dot minus 7 per 2 MR V1 double dot. Oke, seperti ini. Nah, ini ada, kita memiliki persamaan 9 dan 10. Ya. Nah, persamaan 9 sama 10 itu nanti bisa disederhanakan dengan dikalikan dibagi dengan MR dan juga dibagi dengan 2 juga, dikalikan 2, sorry. Nanti persamaan 9 itu bisa menjadi sebagaimana berikut. 9 itu bisa menjadi 5 V2 double dot minus 13 V1 double dot sama dengan minus tau per 6 MR kuadrat. Oke, dan yang samaan 10 nanti bisa menjadi 6
Oke, 6. Terus kemudian V2 double dot minus 7 V1 double dot sama dengan tau per 12 mr kuadrat. Oke, nah ini emang agak ngeri dikit ya. Nah ini dikalikan dengan berapa? 6 dikalikan dengan 5 terus dikurangi. Nah sedemikian hingga nanti kita akan ukur ini 12 ya, ini 6. Jadi nanti kita akan ukur 6 dikalikan 13 kalikan itu berapa? 78 7 kali 5 35 dan 3 7 43 berarti minus 43 yang sini sama dengan min 6 min 5 adalah min 11 per 6 tau mr kuadrat ini V1 double dot, maka nanti V1 double dotnya sama dengan 11 per 6 kali 43 berapa? 43 kali 6 8, 1, 6 kali 4 kali 4 2, 258 oke ya, plus 258 tau per mr kuadrat. Nah itu adalah yang V1 double dotnya. Oke, kayak gitu. Nah terus kemudian yang V2-nya, V2 double dot yang tinggal di substitusi aja ya. Jadi dari sini nanti teman-teman bisa boleh V2 double dot itu sama dengan 7 per 6 V1 double dot ditambah dengan tau per 6 mr kuadrat. Nah berarti nanti V2 double dot itu sama dengan 77 ya, 258 dikalikan 6 itu berapa? 6 nya dikeluarkan aja, jadi 77 per 258 ditambah dengan 1 dikalikan tau per 6 mr kuadrat. Nah itu aja, ya, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya untuk apa namanya itu kurva dari masing V dari masing-masing atau kecepatan dari masing-masing sistem. Oke, ini tadi penjelasan yang berkaitan nomor 3 ini memang agak panjang, semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya. Oke, semoga yang saya sampaikan di video ini kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe di channel ini. Jumpa di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum.